will try to share screen. Okay. Share. Okay. Still waiting. Okay. Dina Christian has started screen sharing. Okay. Nah, slideshow. Okay. Okay, we will continue about enterprise and entrepreneurship. Atau dalam bahasa Indonesianya kewirausahaan atau berwirausaha atau bahasa sehari-harinya menjadi seorang pengusaha. Nah, itu. Oke. Nah, they are 10 richest person in the world. Ya, minggu lalu saya coba buka sedikit tentang ada 10 orang ternyata yang terkaya di dunia. Ini version Bloomberg. Nah, jadi kalau kita bisa baca masalah berita ekonomi, bisnis, entrepreneurship, nah bisa kalian lihat di Bloomberg. Nah, ini datanya lengkap sekali. Nah, kalau kita lihat dari 10 orang terkaya di dunia kemarin, dari Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Carlos Slim, Larry Page, Sergey Brin. Nah, Bloomberg rilis data kekayaan mereka saat ini. Ini udah dirupiahkan nih ternyata. Contoh, Jeff Bezos ini ranking number 1 ya, dengan kekayaan sejumlah 2.077 triliun. Jadi udah 2.000 tambah berarti nolnya berapa nih kalau triliun? Banyak banget lah ya, berapa lebih dari 10 digit nolnya. Jadi bisa dibayangkan kekayaannya itu sekaya apa dia. Ya, sama yang lain juga nih, Bill Gates dan yang lainnya. Nah, mereka they chose to become entrepreneur. Jadi 10 orang terkaya ini mereka menjadi orang terkaya karena mereka memilih hidupnya di jalan entrepreneurship, istilahnya gitu. Ya, jadi way of life-nya itu dari dulu mereka menerapkan untuk jadi entrepreneurship. Ya. Nah, ini hasilnya sekarang. Ini hasil yang didapat. Kalau kita lihat di sini, siapa yang nggak mau lah ya punya kekayaan sebanyak ini kan? Kita juga pasti semua pengen punya kekayaan sebanyak ini. Nah, jadi salah satunya adalah melalui entrepreneurship atau kewirausahaan. Oke, next. Masih banyak nih sebetulnya nih orang-orang terkaya, bahkan di Indonesia pun banyak ternyata yang kekayaannya banyak banget ya. Jadi banyak banget lah kalau kita bicara orang kaya, diukur secara kekayaan lah ya, secara materi atau harta. Nah, they chose to become entrepreneur because they are a visionary and passionate person who habitually spots opportunities, creates innovative customer value, and gets it acquired by target beneficiaries. So this is have 3 keywords. Kenapa mereka bisa sukses? Ternyata first they are visionary. Nah, kalau jadi entrepreneur kita akan belajar nanti. Harus seorang yang punya visi atau yang disebut visionary. And then
And then they have passion. Nah, ada passion juga tuh. Makanya kemarin kan minggu lalu saya nanya, what is your dream? Do you have a passion? Something, what do you like? What do you interest? You're doing. Nah, bisa jadi passion kalian itu menjadikan itu masa depan kalian. Nah, and then di sini, who habitually spot opportunities. Nah, not only visionary, have passion, but they can see the opportunities. Bisa lihat kesempatan. Tapi kenapa dari hampir 7 miliar juta, 7 juta, 7 miliar populasi di dunia, manusia di dunia, kok cuma 10 orang yang bisa menjadi orang terkaya? Padahal kita tahu semua orang punya opportunities yang sama. For the example, every people have 24 hours a day. Benar nggak? Kita juga semua punya waktu yang sama. Sehari dikasih waktu 24 jam. Satu minggu kita semua dikasih 7 hari. Bahkan satu tahun kita punya hari yang sama. 365 atau 366 hari dalam satu tahun. Nah, tapi di sini yang membedakan. Not only visionary, have passion, based on their passion, and take opportunities. From the opportunities, they create something. Entah itu produk, entah itu jasa, based on customer values. Nah, di sini berarti ada skill di sini, ada kemampuan nih. Yang akhirnya itu menjadikan sebuah tujuannya yang menguntungkan untuk mereka. Nah, ini simple sekali yang mereka lakukan. Spot opportunities, create innovative values, and then create customer. Ini yang mereka lakukan. Nah, oke, next ya, step by step. Tadi kita bicara about opportunities. What opportunities? Kenapa kok mereka bisa ambil kesempatan itu dari mana? Apa yang mereka ambil kesempatan? Nah, kalau kita bicara masalah kebutuhan, needs, and wants, about goods and service, tentang barang dan jasa, ingat, human wants are unlimited, but resources are scarce. Nah, yang namanya keinginan manusia itu tidak terbatas. Ini kesempatan yang mereka ambil di sini. Tetapi sumber dayanya terbatas. Nah, di sini ada kesempatan. Apa aja yang termasuk nih unlimited human want? Teknologi. Ya, buat zaman sekarang nih teknologi. Not only teknologi, tapi ada maybe lifestyle di sini nih. Ada barang-barang mewah, branded barang-barang mewah, entah itu pakaian, perhiasan, semuanya nih. Ini keinginan manusia nih. Semua manusia hidup di dunia ini pasti keinginannya tidak terbatas. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah contohnya populasi manusia di dunia ini kan 7 miliar. Nah, tidak mungkin yang namanya resources-nya nih, sumber dayanya itu bisa memenuhi semua nih, si 7 miliar orang ini. Nah, contohnya apa nih? Sumber daya alam yang terbatas, terus tenaga kerja yang terbatas, ide-ide kreatif yang terbatas. Nah, ini. Tapi di sisi lain, yang namanya manusia, nah ini, manusia harus tetap mau dong, harus memenuhi kebutuhannya, keinginan dan kebutuhannya. Nah, siapa yang menyediain? Siapa yang menyiapkan? Harus ada orang yang menyiapkan. Nah, disinilah yang namanya entrepreneur dibutuhkan. Tadi dia take opportunities di sini based on condition that human want is unlimited, but the resources is limited. Nah, jadi mereka akan memanfaatkan yang ada untuk memproduksi barang atau jasa, dan kepada siapa mereka akan buat produk ini. Jadi nggak cuma sembarangan, karena ini berdasarkan apa yang orang-orang inginkan.
Nah, di sini ada kesempatan, banyak sekali kesempatan di sini nih. Ada choices, banyak pilihan. Apakah si oil ini akan diproduksi untuk mobil doang? Nah, bisa aja. Tapi bukan di sini. Kesempatannya nggak cuma diproduksi untuk bahan bakar mobil saja, oil ini. Ada hal-hal lain yang bisa diproduksi. Tenaga kerja nih. Sama. Makanya di sini ada choices, ada pilihan. Makanya kalau kita bicara about entrepreneurship, itu sebetulnya yang pertama adalah choices, pilihan. Jadi kalau kalian misalkan gini, kalau kalian sebetulnya di dalam entrepreneurship ini bukan paksaan, tapi sebuah pilihan, mau atau tidak. Mau atau tidak dalam arti apa? Mengambil tadi, opportunities tadi, mau atau enggak. Kalau misalkan tidak, ya berarti orang lain yang ambil. Dan siapa tahu ternyata waktu orang lain ambil itu ternyata dia berhasil. Dan kita sudah melewatkan kesempatan itu. Karena ada istilah, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi benar-benar di sini yang namanya entrepreneur harus benar-benar memanfaatkan setiap opportunities dengan baik. Kalau dia melewatkan opportunities itu, dia memilih untuk tidak mau melewatkan, nggak mau, akan diambil orang lain dan kemungkinannya itu akan berhasil oleh orang lain. Nah, jangan sampai nanti nyesel tuh, ya. Nah, makanya disinilah kita belajar tentang entrepreneurship berupa sebuah pilihan. Makanya kalau sekarang kalian berpikir, ya nggak apa-apa, makanya saya bilang, ya kalaupun sekarang kita pelajari hari ini, ya belum berguna saat ini, ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata kalian bisa take opportunities, bisa dikerjakan sekarang, itu ada kemungkinan kalian bisa sukses lebih cepat dibanding yang lain. Nah, itu jadi pilihan ada di tangan kalian. So, entrepreneurship is a choice. Nah, yang pertama. Oke ya, next. Oke, kalau kita bicara about entrepreneur, entrepreneurship, and enterprise, nah ini 3 kata yang hampir mirip, hanya beda maknanya saja. Kalau entrepreneur itu bicara tentang orangnya. Tadi, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Jack Ma, itu disebut entrepreneur orangnya. Jadi kalau kalian take action, kalian pilih untuk punya kegiatan kewirausahaan, kalian akan disebut sebagai entrepreneur. Karena kalian sebagai orangnya yang menjalankan. Tapi kalau kita bicara about entrepreneurship, itu is a process. Jadi entrepreneurship itu proses, ya. Nah, hasilnya dari orang ini melakukan proses, menjalankan prosesnya, hasilnya itu disebut enterprise. Makanya disebut ke resources, salah satu resources 4 faktor produksi adalah enterprise satunya. Karena di sini adalah outcome-nya. Salah satu alat pemenuhan kebutuhan manusia itu salah satunya enterprise ternyata. Ya, skill seseorang ini, kepintaran seseorang ini, ide-ide seseorang ini ternyata itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain ternyata. Nah, ini yang membedakan entrepreneur, entrepreneurship, dan enterprise. Jadi, entrepreneur is a person, and then entrepreneurship is a process. We have process input, process output. And enterprise is the outcome from the process. Jadi ada hasilnya. Nah, okay. Some key definition, enterprise, the process by which new businesses are formed in order to offer products or services in the market. Ya. So, kalau kita bicara tadi tentang entrepreneurship, yang pertama itu kan kita bicara tentang pilihan, choices. Pilihan kalian mau ambil atau tidak. Mau atau tidak, istilahnya gitu. Mau nggak? Kalau nggak, ya udah gitu, nggak ada yang memaksa. Karena ini berdasarkan yang tadi, based on your passion. Nah, kalau kalian punya passion, ketemu opportunities, itu berhasil. Ya, kalian punya visi, punya mimpi, berdasarkan passion kalian, ketemu kesempatan, berhasil. Tapi banyak orang di dunia ini, dia punya visi, dia punya mimpi, dia punya passion, tapi dia nggak punya kesempatan. Dia nggak berani ambil kesempatan. Nggak berhasil. Flat hidupnya. Apalagi
yang nggak punya visi. Makanya kenapa di first meeting kemarin saya bilang, mimpi kalian apa? Coba mulai gali dari situ. Kalian mimpi kalian jadi apa sih? Karena dari mimpi itu kita akan tahu step by step how to get way to the future. Ke masa depan kita tuh mau gimana gitu. Makanya kita bicara masalah pilihan berdasarkan tadi kalian punya visi apa dulu nih. Udah mulai dipikirin dari sekarang. Mimpi kalian tuh mau jadi apa nanti. Setelah itu pastikan yang paling mudah bagaimana cara kalian menemukan sebuah passion itu dari apa yang kalian sukai sekarang. Contoh, Pak, passion saya itu saya senangnya main game, Pak. Nggak masalah, itu bagus. Kalian harus belajar dari seorang yang namanya Just No Limit. Passion dia cuma satu, main game. Dan mimpi dia cuma satu, jadi nomor satu di dunia. Itu mimpi dia, visi dia. Kalian harus belajar dari yang namanya Just No Limit. Jangan cuma follow-follow doang, tapi nggak belajar sesuatu. Saya dulu gamer, makanya saya tahu. Nah, makanya nggak masalah. Kalian punya mimpi, jadi kalian suka main game gitu. Saya nggak suka belajar, saya sukanya main game, Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi apakah mimpi kalian bisa seperti mimpi Just No Limit? Bisa jadi gamer nomor satu di dunia. Terus bisa menghasilkan uang dari hobinya. Atau kalian main game cuma hanya wasting time, wasting your parents' money, wasting your life, cuman habisin waktu aja, begadang, merusak diri kalian. Nah itu, ya banyak sekali kesempatan-kesempatan seperti itu. Apalagi sekarang ya, zaman kalian tuh udah banyak banget kesempatannya. Kalian punya hobi apapun, sekarang tuh banyak pertandingannya, banyak lombanya. Ya, jadi banyak banget kesempatan. Tinggal ya tadi makanya saya bilang, entrepreneur itu person who take opportunities. Ada kesempatan, kalian ambil mau enggak. Ya. Terus yang kedua, ingat, entrepreneur atau entrepreneurship juga is a process. Jadi ada prosesnya. Jangan instan. Jangan berpikir hari ini baru belajar ABC, besok udah bisa bikin 250 kalimat. Jangan. Step by step, ada prosesnya. Nggak bisa kalian berpikir cepat. Kalian baru belajar membaca, udah pengen menghafal, jangan dulu. Kalian masih bisa 1 kali 1 sama dengan 1, udah berpikir yang lain-lain, jangan. Ada prosesnya, ya, through the process. Nah, oke ya, jadi entrepreneur and entrepreneurship, first is a choice, pilihan, yang kedua adalah proses, is a process. Semua orang punya proses masing-masing berdasarkan passion-nya, berdasarkan mimpinya. Jadi jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, don't compare yourself with others. Yang lain jago matematika kok saya enggak ya Pak. Yang lain kok jago main bola, saya nggak bisa main bola. Jangan, karena semua orang punya proses masing-masing. Jangan pernah membandingkan. Jadi yang harus kalian lakukan sekarang adalah yang tadi, you have to know your passion. Nah, dari passion itu kalian punya mimpi apa? Nanti kesempatan itu akan datang. Coba boleh berpikir lagi tuh, saya mau jadi apa ya? Pikirin dari sekarang, mimpi saya itu jadi apa? Saya mau jadi apa? Supaya lebih gampang ke depannya, ya. Oke, don't worry, ya. Next adalah, nah, kalau kita bicara tentang proses, nah ini, kenapa saya suka banget dengan gambar ini. Semakin berat perjalananmu, semakin kuat dirimu. Ini ada 2 orang melewati jalan yang sama. Sama-sama lurus nih. Jalannya sama kan? Mungkin terbuat dari batu bata atau mungkin dari aspal. Jalannya sama. Tapi yang satu nggak ada apa-apa nih, lurus aja nih. Lurus-lurus aja dia. Yang sebelah kanan kalian ini ya, dia lurus-lurus aja nih. Nyantai dia, slow. Tapi yang satu, dia banyak sekali nih rintangannya nih. Halangannya banyak nih. Tapi ternyata di ending, itu ternyata
orang yang mengalami proses nih, yang mengalami proses ternyata itu lebih kuat dibanding orang yang tidak pernah mengalami proses, dan orang yang tidak mau jalani proses, ya. Nah, makanya ini harus dilihat nih, kalian harus punya pemikiran, mindset bahwa proses yang kalian alami sekarang mungkin sulit, tapi di akhir itu membuat kalian tuh lebih tough, lebih kuat menghadapi segala sesuatu. Nah, jadi mungkin sekarang kalian berpikir, "Aduh Pak, ini SMA kelas 1 aja PR-nya banyak banget Pak, stres Pak, tiap hari guru kasih PR setumpuk Pak, segala macam, banyak banget Pak." Kalau kalian berpikir seperti itu, dan kalian cuma berpikir pengen, "Ya harusnya nyantai-nyantai aja nih sekolah ini, nggak usah banyak PR, nggak usah banyak tugas, nggak usah bikin kita jadi banyak harus berpikir keras, bekerja keras." Ya inilah jalan lurus kalian nih. Nanti di akhir ya udah, kalian jadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi dengan proses yang ada sekarang, kalian sekolah dengan PR, tugas, segala macam ulangan, ternyata di ending kalian akan menyadari bahwa ini ternyata membuat kalian tuh menjadi lebih kuat, lebih strong, secara pikiran, secara perasaan, secara mental lebih kuat, ya. Jadi makanya nggak masalah, jalani aja, syukuri aja kalian lagi belajar sekarang, ya nggak apa-apa, nikmati aja masa kalian. Toh nanti juga kalian akan menyadari ini semua bisa dilewati. PR, tugas, ulangan yang sulit segala macam remedial ini bisa dilewati dan kalian akan menjadi orang yang lebih kuat. Itu. Oke, next adalah last meeting saya kan nanya, "What is your dream?" Banyak di antara kalian, most of you, answer that you want to become a successful person, orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, eee, seperti apa sih sebenarnya orang yang berhasil itu kan? Jadi, ya apa sih definisi sukses menurut kalian itu apa? Saya juga nanya ke mereka kan. Terus bagaimana kalian, how do you define your, success? Jadi, sukses itu seperti apa dan bagaimana kalian mendefinisikan sukses itu? Nah, ini juga agak sulit nih, apalagi kita bicara tentang mimpi. Masih jauh, Pak, logikanya gitu kan, "Aduh, Pak, saya ini masih muda, masih pengen happy-happy dulu lah," istilahnya gitu. Ngapain sih harus harus mikir jauh-jauh dulu gitu. Yang sekarang aja dulu lah, nggak usah mikirin masa depan. Ya mungkin seperti itu. Tapi gini, ini saya selalu ngomong sama, siswa yang baru naik ke kelas Sek 4 atau kelas 10. Saya selalu ngomong di pelajaran, entah itu di homeroom activity, entah itu di pelajaran, kewirausahaan atau bisnis, saya selalu selalu ngomong, karena kalian sudah SMA, sebetulnya kalian itu sudah dianggap sudah dewasa, sudah bisa berpikir, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Dan kalian sudah bisa menentukan apa yang akan terjadi untuk diri kalian sendiri. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara what is success, sukses itu apa sih? Nah, itu kalian sendiri yang create. Kalian harus bisa mendefinisikan sukses kalian itu seperti apa nanti, ya. Nah, jadi ini bukan berdasarkan based on, Cambridge Dictionary. Sukses is bla 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 bla, gitu. And how to define your success. Kalian lihat di Google bla bla, nggak usah. Karena ini harus kalian sendiri yang menjawab. Ini kalian sendiri yang harus menjawab. Nanti di masa depan kalian itu, yang menurut kalian sukses, itu seperti apa? Istilahnya orang lain mau ngomong apa juga ya bodo amat. Tapi menurut saya sukses itu seperti ini, bla 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 bla. Nah, ini harus kalian coba pikirin juga nih. Makanya selain kalian harus berpikir punya mimpi seperti apa sekarang, terus kalian harus cari passion kalian sekarang apa, sampai nanti kalian ketemu kesempatan-kesempatan untuk kalian coba. Nah, kalian juga harus bisa coba definisikan sukses menurut gambaran kalian tuh seperti apa. Bukan gambaran orang lain ya, sukses menurut Jeff Bezos ya, itu kan kekayaannya 2.077 triliun. Ya itu suksesnya Jeff Bezos, beda
ya. Nah, kalian harus bisa mendefinisikan sendiri sukses menurut kalian itu apa dan bagaimana. Nah, tapi, nah ini, next. Oke, nih. Ini yang biasa eh, orang lihat tentang sebuah sukses, ya. Tapi saya coba mengingatkan kalian, saya coba membuka pikiran kalian. Nggak salah sih, betul juga. Orang selalu terkesan kalau kita bicara masalah kesuksesan, itu rumahnya besar, mewah, gedung, banyak duit, ya kayak tadi. Mobilnya mewah tuh, Lamborghini lah, segala macam, Ferrari ada lah di garasinya segala macam. Atau punya pakaian yang branded, mahal semua tuh, pakaiannya harus belinya di Paris, harus belinya di Itali, di negara-negara fashion. Terus punya jam tangan mahal tuh, sekarang kan jam tangan mahal-mahal tuh. Handwatch itu bisa nyampe harganya 50 juta, 60 juta, bahkan dari outlook-nya, penampilannya bisa dihitung, dari pakaian, dari rambut sampai kaki, ada yang nyampe 800 juta. Nah, itu mungkin orang merasa ya seperti itu sukses itu. Ya bener juga, nggak salah sih. Karena yang orang lihat itu yang kelihatan di luar. Tapi yang tadi saya balik lagi, saya cuma mengingatkan kalian bahwa yang namanya kalau kita bicara entrepreneurship, sama enterprise, itu pilihan dan kedua adalah proses. It's a process. Nih yang tidak dilihat nih, orang nggak pernah lihat nih dari yang namanya Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma. Nah ini nih, nggak pernah dilihat tuh. Orang cuma lihatnya sekarang kan, nih, berhasil ya, berhasil semua nih. Semuanya ada ini, fasilitas semua ada. Tapi tidak pernah ngeliat ini, perjuangan mereka dari nol gimana, keyakinan mereka gimana, keteguhan hati mereka menjalani bisnis itu gimana, mereka merasa pernah mengalami kekecewaan, pengorbanan mereka gimana, mungkin mereka tadinya punya waktu bermain sama teman-teman, nongkrong, hangout segala macam, mereka harus korbankan, gagal, 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 dan gagal. Ini nggak pernah dilihat nih, orang nggak pernah tahu. Ada aksi, ada risiko, ingat. Kita belajar entrepreneur nanti ada aksi, ada perbuatan, ada risikonya. Makanya kalian udah beranjak dewasa, udah mulai masuk SMA, udah bisa berpikir, yang kalian lakukan itu ingat, ada risikonya. Bagaimana cara mereka mengatasi keraguan mereka, bisnis mereka ini berjalan atau tidak ya, di mana tadi nggak dapat duit tuh, nggak laku barangnya, ya. Atau misalkan nih kerja kerasnya, disiplin, kebiasaan yang baik yang mereka lakukan. Nah ini yang nggak pernah dilihat oleh orang lain, ya. Dan satu ciri orang sukses itu bangun pagi. Orang-orang sukses itu bangun pagi sebelum matahari terbit. Mereka sudah menyiapkan seluruh hidupnya dari pagi hari. Nggak ada yang males-malesan, dan mereka tadi take opportunity, semua kesempatan itu. Dari 24 jam mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Nah inilah, nggak salah sih, tapi ingat, saya tetap mengingatkan hari ini bahwa kita bicara nanti entah apapun bisnis yang akan kalian bangun berdasarkan passion kalian. Nah, ingat bahwa ini adalah tujuan, ini hasil, bukan tujuan, ini hasil kerja. Tapi opportunities ini selalu ada dalam sebuah proses. Ini yang akan dialami semua orang. Entah itu nanti kalian tetap ambil kesempatan untuk jadi entrepreneur, atau kalian mungkin ada di bidang lain, tapi tetap yang namanya proses ini harus ada. Oke, mana nih? Next. Kok nggak mau next? Nah, saya tutup dengan satu quotes, satu statement dari Dwayne Johnson. Nah, orang-orang sering bertanya padaku, apa rahasia menjadi sukses? Ternyata jawabannya nggak ada. Ada apa rahasia untuk jadi sukses? Nggak ada. Karena tadi, untuk jadi sukses, itu proses.
Nggak ada caranya. Tapi harus melewati itu, berusaha dengan pilihan, dengan proses. Lalu tidak ada rahasia. Jadilah rendah hati, kan? Jadilah orang yang bekerja paling keras di antara semua teman-temanmu. Ini dia berhasil karena dia melakukan proses. Dia memilih untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang artis. Nah, dengan segala resikonya ya, dia menjalani prosesnya dan dia tetap rendah hati nih. Ternyata ada karakter juga, nanti kita belajar karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, ini nih. Jadi nggak ada rahasia sekarang. Nggak ada rahasianya pengen cepat sukses, nggak ada. Karena balik lagi, sukses itu ditentukan oleh diri kalian sendiri. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa membuka pemikiran kalian bahwa entrepreneurship, dan enterprise itu satu proses rangkaian, dan itu adalah sebuah pilihan. Kalian mau ambil atau tidak kesempatan itu. Dan yang kedua, ingat, ada proses yang harus dijalani. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, itu. Oke? Cukup ya hari ini ya. Nah, semoga ini bisa membantu kalian. Iya. Kita ketemu lagi next meeting ya. Hmm. Oke? Yes. See you next meeting. Thank you, Pak. Bye. Bye.